Egy Sujana, Amnesty International, dan sikap menghindar dari penyidik. Egy Sujana kembali menjadi sorotan. Pada 18 Juli 2025, ia melaporkan Presiden Jokowi ke Amnesty International terkait dugaan ijazah palsu. Dan lebih dari itu, ia menyebut dirinya serta 11 orang lainnya sebagai korban kriminalisasi oleh negara. Dalam pandangannya, sebagai seorang advokat, ia sedang dibungkam karena membela kebenaran. Namun di saat bersamaan, Egy menolak memenuhi panggilan penyidik dalam kasus hukum yang menjeratnya. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ia merasa berada di pihak yang benar, mengapa tidak hadir dan membuktikan semuanya di hadapan hukum? Namun di saat bersamaan, Egy menolak memenuhi panggilan penyidik dalam kasus hukum yang menjeratnya. Padahal, sebagai seorang advokat senior, publik tentu berharap Egy menjadi contoh dalam menghormati proses hukum. Penolakan terhadap panggilan penyidik tanpa alasan sah bukan hanya dapat menimbulkan sanksi hukum, termasuk penjemputan paksa, tapi juga secara moral dapat dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan, bahkan bisa dianggap sebagai sikap pengecut. Di sisi lain, langkah melaporkan persoalan ini ke Amnesty International juga memunculkan tanda tanya. Amnesty adalah lembaga internasional yang fokus pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pelarangan kebebasan berpendapat. Sementara isu yang dilaporkan adalah soal dugaan pemalsuan ijazah, yang secara hukum merupakan ranah pidana umum dan harus dibuktikan lewat proses peradilan nasional. Jika benar terjadi kriminalisasi, tentu bisa menjadi perhatian Amnesty. Namun hal itu harus dibuktikan lebih dahulu dalam proses hukum di Indonesia, bukan dengan melarikan diri dari panggilan penyidik. Secara objektif, publik bisa menilai bahwa ada kontradiksi besar dalam tindakan Egy Sujana. Di satu sisi ingin tampil sebagai pejuang keadilan di level internasional, namun di sisi lain menghindari proses hukum di dalam negeri. Jika memang ingin menunjukkan dirinya sebagai korban ketidakadilan, maka tempat yang tepat untuk membuktikannya adalah di hadapan hukum, bukan dengan bermain narasi semata. Keberanian memperjuangkan kebenaran tidak cukup dengan membuat laporan ke luar negeri. Keberanian sejati adalah menghadapi hukum dengan kepala tegak. Karena sejatinya, kebenaran tidak perlu lari. Bak pepatah lama mengatakan, berani karena benar, takut karena akan dihukum. Dan sebagai empati kita sesama anak bangsa, mungkin agak berlebihan kalau saya menghimbau diri kita semua untuk sama-sama berharap surat tersebut segera berbalas. Semoga, ya, semoga. Tanggal 18 bulan 7 tahun 2025.